Oke, perkenalkan, saya Fida Reza, saya menulis pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Rahma. Mbak Rahma usia berapa? 24 tahun. Alamatnya di mana? Mohon maaf, apakah Mbak sudah menikah? Belum. Oke. Baik, Mbak Rahma ada yang bisa saya bantu? Jadi kayak mau tanya saya sebenarnya. Oh, selamat ya, semoga Allah mempermudah semuanya. Dari nanti sebelum kita mulai konsep ini, sebelum kita menyelesaikan apa sih kendala dari larang sendiri, kita membaca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk waktunya di sini, untuk menyelesaikan konseling nanti sekitar 20 sampai 30 menit. Apakah Mbak Rahma bersedia? Sebelumnya, mohon maaf, Mbak Rahma apakah bekerja atau di rumah saja? Bekerja. Mohon maaf untuk pekerjaannya di kantor ya. Mohon maaf untuk makanan sehari-hari, kira-kira Mbak Rahma itu bikin sendiri, apa junk food, atau bagaimana? Ini karena sendiri kan sekarang udah gampang ya Bu. Iya, saya juga senang kalau jampot jambal lebih praktis sih, lebih praktis gitu. Tapi nanti kita gali lagi ya, apa sekarang nggak ya untuk teman sebenarnya. Ya. Baik, tapi sebelum kita langsung ke selanjutnya, apa nomor bersedia jika diberikan lebih dulu. Baik. Sininya sendiri aja, Bu. Jadi untuk pemeriksaan selanjutnya akan dibantu oleh asisten saya ya, Pak. Ibu dibuka dulu ya sepatunya. Pandangan lurus ke depan ya, Ibu. Sudah saya catat ya, Ibu. Sekarang angkat tinggi badanmu ya. Baik, Ibu, sudah saya catat ya. Kemudian Ibu merasa pemeriksaannya. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih. Ya, Kak, tadi untuk hasil tensinya juga normal, nadinya juga normal, pernapasannya juga normal ya. Ini berat badannya 75, tinggi badannya 165 ya. Nanti di belakang kita akan menghitung apakah ini termasuk normal, kurus, overweight, atau masuk ke tingkat obesitas. Sebelumnya, Mbaknya apakah sudah tahu apa itu obesitas? Itu yang berat badan terlebih ya. Iya, dengan sekali ada lagi. Oke, nggak apa-apa. Ini kita sedikit menggali apa sih obesitas itu. Mungkin banyak yang bilang, oh kamu obesitas, kebanyakan orang juga gemuk kayak gitu ya. Obesitas itu dimana keadaan tubuh seseorang melebihi berat nominal. Jadi berat tubuh badan sama tubuhnya itu tidak normal, tidak seharusnya normal karena penimbunan dari lemak yang berlebih. Obesitas disebabkan oleh jumlah energi yang dikeluarkan oleh tubuh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah makanan yang masuk. Jadi makanannya itu lebih banyak daripada aktivitasnya, gitu ya. Bagaimana cara kita bisa menentukan bahwa oh dia obesitas, oh dia kurus, oh dia maksudnya overweight? Biasanya kita itu sudah ada dengan
IMT, indeks massa tubuh. Bagaimana nanti berat badan dibagi dengan tinggi badan keluarga. Begitu. Nih contohnya ada, misalkan berat badannya 68 kilo, tinggi badannya 153. Tinggi badannya kita kuadratkan dulu jadi 1,53. 68 dibagi 1,53 kuadrat itu hasilnya 29. Bagaimana kita melihat dengan kualifikasi IMT-nya? Bisa kita lihat kategori kurus itu kurang dari 18,5. Ini hasil dari penghitungan. Begitu. Jika normal itu 18,5 sampai dengan 22,9. Overweight 23 sampai 24,9. Obesitas tingkat 1 25 sampai dengan 29,9. Obesitas tingkat 2 lebih dari 30. Apa sih penyebabnya obesitas? Kalau pastinya cuma karena makan aja. Padahal banyak sekali faktor yang menyebabkan obesitas, seperti asupan makanan tidak seimbang, kurangnya pengetahuan tentang gizi, atau tidak ingin tahu sama sekali, jadi makan dan minum aja gitu ya Mbak. Ada juga penyebabnya dari genetik, seperti faktor usia menjadi salah satu genetik yang menyebabkan obesitas. Kalau jenis kelamin menentukan tingginya risiko obesitas. Perempuan lebih mudah mengalami obesitas dibandingkan dengan laki-laki. Iya nggak Mbak? Iya. Riwayat obesitas dari kedua orang tua, faktor genetik atau faktor keturunan itu sangat berperan dalam meningkatkan berat badan. Kurangnya melakukan aktivitas fisik dan stres. Jadi makan banyak nih, makanan campur, makanan yang tidak sehat, tapi tidak pernah melakukan olahraga, ditambah lagi dengan stres. Kalau stres tuh lebih enaknya makan cemil gitu. Atau kebiasaan mengkonsumsi junk food seperti Mbak tadi ya, karena instan, mudah dikonsumsi, tidak perlu mengelola lagi. Padahal itu sudah jelas. Konsumsi junk food juga diduga sebagai salah satu faktor obesitas. Kenapa? Berperan terhadap peningkatan terjadi obesitas karena mempunyai kandungan gizi yang sedikit, seperti lemak yang besar, namun rendah seratnya. Banyak mengandung garam, gula, zat adiktif, kalori, rendah gizi, rendah vitamin, dan rendah mineral. Tidak sarapan. Kebiasaan melakukan sarapan dapat menyebabkan kesalahan yang berlebihan saat di siang hari. Jadi banyak tidak pernah sarapan di pagi hari, tapi pada saat siang misalkan lapar dibuat 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat, itu sangat tidak diperhatikan karena bisa menyebabkan pengeluaran insulin yang tinggi, berperan menghambat aktivitas enzim lipase yang mengecah lemak sehingga lemak yang tertimbun dalam tubuh akan semakin banyak. Mungkin kok banyak banget ya penyebabnya apa sih dampak dari obesitas sendiri? Pasti kan kita juga akan bertanya-tanya. Yang pertama, gangguan siklus menstruasi. Tentu gangguan siklus menstruasi akan sangat berpengaruh saat kita obesitas. Normalnya itu dari 21 sampai 30 hari dengan menstruasi selama 2 sampai 7 hari. Gangguan kesuburan adalah keadaan tidak dapat hamil setelah 1 tahun berhubungan seksual bertindak kontrasepsi. Jadi bisa dikatakan gangguan apabila sudah menikah di 1 tahun terus belum hamil, itu bisa kandungannya. Tapi kalau belum 1 tahun ya belum dikatakan gangguan. Ada juga kita bisa menyebabkan PCOS. PCOS itu adalah seperti ini, paru-parunya agak turun. Atau gangguan pematangan sel telur akibat gangguan hormon yang tidak seimbang. PCOS dapat menyebabkan infertilitas, jadi susah hamil. Bisa jadi kebanyakan orang tidak hamil. Endometriosis adalah lapisan rahim tumbuh di luar. Ini rahimnya enggak? Ini rahim, ini tubuh rahim. Nah, lapisan rahimnya tumbuh di luar. Seharusnya kan tumbuhnya di sini. Karena ini tumbuh di sini dan terjadi merah. Ini artinya adalah radang. Sehingga
tidak kesuburan, tidak ada kesuburan. Keputihan, obesitas menjadi penyebab keputihan karena wanita dengan obesitas memiliki kelembapan tubuh yang tinggi sehingga terjadi sejauh minum dan terjadi keputihan. Dampak dari keputihan adalah itu kita tidak nyaman, lebih menyebabkan PMS atau infeksi menular seksual dan bisa terjadi tidak kesuburan. Bagaimana sih pencegahannya? Kurangi mengkonsumsi junk food. Jadi kalau mbak tadi suka pesen, sukanya instan, itu mungkin dikurangi, bukan menghentikan. Mungkin instannya setahun sekali itu ya. Mulai mengkonsumsi sarapan pagi, misalkan dari telur, dari sayuran, buah-buahan, itu boleh. Konsumsi makanan dengan porsi seimbang. Jadi bagaimana porsi seimbang itu terjadi? Pada saat kita makan, kita harus berhidrat, ada serat, ada mineral, ada protein, ada hewani. Hindari makan di atas jam 7 malam. Jadi kalau sudah jam 7 ya sudah. Kalau kita bisa makan lagi, tapi diberikan untuk kalau mbaknya minum dengan es teh, terus minum madu ya sama aja. Usahakan untuk minumnya air putih. Tergantung olahraga dan aktivitas fisik. Jadi memang olahraga itu sangat penting sekali, apalagi untuk kita yang optimalkan, gitu ya. Kasih rekomendasi untuk olahraga yang untuk mengelola kesuburan kita. Olahraga untuk sepeda. Berolahraga sepeda dapat menurunkan masa lemak seluruh tubuh secara signifikan. Durasi yang dapat dilakukan selama 30 sampai 55 menit. Dan durasinya itu 3 sampai 5 kali dalam 1 bulan. Ada juga latihan aerobik. Latihan aerobik intensitasnya rendah. Ini adalah olahraga yang rendah, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Jangan langsung yang tertinggi. Ini tidak mau dikatakan. Jadi satuan aerobik itu seperti low impact, program fisik, aerobik intensitas rendah terdiri dari pertama pemanasan 5 sampai 10 menit. Sisi latihannya 30 menit dan pendinginannya 5 sampai 10 menit. Contohnya gerakan sit up, push up, itu yang bisa dilakukan untuk latihan aerobik. Selanjutnya, latihan aerobik untuk yang sedang. Itu bisa seperti menggunakan alat sirkular termometer dan treadmill. Ini bisa dilakukan. Yang pertama kita pemanasan 25 menit dan juga latihan 25 menit dan juga pendinginan 5 menit. Program ini dengan 3 menit pemanasan, sesi latihannya 3 menit pendinginan atau peregangan. Contohnya seperti menggunakan alat ergo circle. Untuk yang intensitasnya tinggi, program latihan aerobik itu yang pertama harus pemanasan dulu 3 sampai 5 menit. Pendinginannya 2 sampai 5 menit. Apa sih contohnya? Seperti ergo circle, treadmill. Nah, itu dilakukan 10 hingga 30 menit. Jadi, menurut hasil pemeriksaan tadi, berat badannya 75, tinggi badannya 155. Jadi, rumusnya berat badan dibagi tinggi badan, luas badan. Tinggi badannya kita kuadratkan jadi 1,65, 75 dibagi 1,65 itu 27,5. Coba kita lihat, atau enggaknya normal, atau weight, atau obesitas. Kira-kira lambat melihat nih, hasilnya itu ada 27,5. Kira-kira mbaknya masuk ke obesitas sekali ya, dia berada di 25 sampai dengan 29. Jadi mbaknya nggak usah khawatir, itu ada untuk penanganannya. Yang pertama, pada keinginan
pengalaman terlebih dahulu untuk mbaknya sedang mau menerapkan hidup. Kita lihat apa aja sih pelaksanaannya untuk saya yang sudah berlebih gitu ya. Yang pertama, mengurangi konsumsi makanan sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, jagung, kentang, dan sayur. Yang kedua, menghindari konsumsi bahan makanan sumber karbohidrat sederhana seperti gula pasir, gula merah, sirup, kue yang manis dan gurih, madu, selai, dodol, dan juga coklat. Atau dengan memakan makanan yang ringan, ini juga tidak. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan sumber lemak dengan tidak mengolah makanan secara digoreng menggunakan santan kental, mentega, ataupun margarin. Yang keempat, mengutamakan konsumsi bahan makanan sumber protein rendah lemak seperti ikan, roti telur, ayam tanpa kulit, padahal kulitnya enak sekali ya. Nanti boleh dikasih untuk pembinaan ya. Susu, keju, rendah lemak, tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan yang diolah. Ada juga bagaimana dengan visi psikoterapinya? Yang pertama, mbaknya harus menerapkan kepada dirinya atau memberikan hal-hal yang positif bahwa saya harus hidup sehat, harus sering-sering memotivasi dirinya. Pengobatan obesitas dapat dipertimbangkan apabila IMT-nya yang tadi kita hitung 30. Kalau tadi kan masih 27, itu sudah lebih lagi. Nah, tapi kalau sudah kamu mulai di sekolah, oke, pinter ya. Kenapa? Kalau sudah 30 atau disertai dengan penyakit diabetes mellitus, jantung, hipertensi atau darah tinggi, dan kadar lemak dalam darah tinggi, pengobatan obesitas dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, dokter keluarga, klinik swasta, dan juga rumah sakit. Seperti itu. Saya kira dari apa yang tadi kita pelajari bersama, ada nggak mbaknya pertanyakan? Iya. Iya, direbus, dikukus. Oh, misalkan dikurangi tapi dengan menggunakan minyak yang dibumbu dan iya. Tidak, ini kan mbaknya masih mikirnya seperti orang lagi, masih punya waktu karena untuk menurunkan berat badan drastis juga itu tidak boleh, jadi harus bertahap. Nah, sekarang mbaknya mau motivasi diri dulu, mbaknya mau hidup sehat karena saya akan menikah. Dengan tadi dampak dari obesitas itu banyak sekali ya. Tentu kita juga tidak menginginkan hal-hal yang terjadi. Dari sekarang mbaknya mulai mengubah pola sehat. Nanti mbaknya akan periksa secara bertahap. Mungkin setelah mbaknya hidup sehat nih, dari mulai hari ini mulai hidup sehat, per 3 bulan nanti mbaknya periksa kembali untuk memastikan apakah saya itu ada perubahan atau tidak. Begitu. Nanti selama 1 tahun. Saya kembali ke lagi selain itu. Iya, akan kembali lagi karena untuk melihat apakah sudah ada perubahan atau tidak. Ada lagi? Sudah cukup jelas? Dan kita lalu bicaranya tadi dampaknya saja ya. Menstruasi, PCOS, hingga 19 atau bisa juga terus tadi ya, bagaimana sehat, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Mari konsumen ini kita terus membaca, membaca. Alhamdulillah dari ini, semoga mbak sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu, hati-hati di jalan. Ya, sama-sama. Terima kasih.